Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sugiananta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-government di Untirta dengan fokus pada sistem Siakang Untirta. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas posisi Siakang dalam tahapan e-government, bukti implementasinya, lalu solusi terhadap digital divide dan serta analisis berdasarkan prinsip well and rules, yaitu simple, transparan, dan kecocokan. E-government merupakan bentuk layanan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, dalam konteks Untirta, e-government diwujudkan melalui layanan akademik online yaitu Siakang. Nah, ada tiga tahapan, yaitu tahapan informasi di mana tersedia FAQ, update berkala, dan kontak layanan. Lalu tahap komunikasi yang ditunjukkan dengan respon cepat dan adanya form kontak aktif. Lalu yang ketiga, tahap transaksi, yaitu layanan yang sudah memungkinkan aktivitas seperti pembayaran dilakukan secara online. Lalu selanjutnya ada posisi Siakang. Nah, berdasarkan analisis, Siakang sudah berada pada tahap transaksi. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya layanan KRS online, lalu pembayaran UKT, input nilai, dan pengajuan cuti. Lalu tersedianya informasi akademik seperti jadwal dan nilai, serta integrasi dengan sistem perbankan seperti BNI dan BTN. Artinya, Siakang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi sudah memungkinkan interaksi dan transaksi secara langsung dengan sistem. Lalu ada studi kasus dan manfaat. Nah, beberapa fitur utama Siakang yang menghemat waktu dan mengurangi antrean yaitu seperti KRS online yang menghemat waktu dan mengurangi antrean. Lalu yang kedua, akses nilai yang meningkatkan transparansi akademik. Lalu notifikasi dan pengumuman yang mempercepat komunikasi, serta layanan administrasi digital seperti cuti dan beasiswa. Nah, secara keseluruhan, manfaat utamanya adalah mengurangi birokrasi manual, lalu menyediakan rekam jejak digital dan menggunakan akses layanan 24 jam. Dalam implementasinya masih terdapat tantangan yaitu digital device atau kesenjangan digital. Nah, berdasarkan mind map pada slide ini terdapat 4 solusi utama, yaitu yang pertama connectivity, yaitu adalah peningkatan akses internet, lalu yang kedua tadi device, penyediaan perangkat terjangkau, lalu yang ketiga ada skill, peningkatan literasi digital, dan yang terakhir ada service, yaitu layanan yang inklusif dan mudah digunakan. Nah, keempat aspek ini harus berjalan bersama agar transformasi digital dapat dirasakan secara merata. Lalu selanjutnya ada beberapa inisiatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi digital device, yaitu antara lain yang pertama adalah penyediaan WiFi publik di desa atau di kampus, lalu yang kedua ada pelatihan literasi digital bagi mahasiswa dan tenaga pengajar, yang ketiga yaitu kerjasama dengan sektor swasta untuk dukungan perangkat dan sistem. Nah, inisiatif ini penting agar semua pengguna dapat mengakses layanan e-government secara optimal. Dan selanjutnya ada analisis pertama menggunakan prinsip simpel yaitu kemudahan penggunaan sistem. Nah, Siakang ini sudah cukup baik karena yang pertama itu menu mudah dipahami, lalu fitur utama jelas dan tidak membingungkan, dan yang terakhir itu mahasiswa dapat beradaptasi dengan cepat. Namun, masih terdapat kekurangan seperti tampilan yang belum modern dan belum optimal di perangkat mobile. Nah, rekomendasinya adalah menggunakan UI atau UX dan menyediakan panduan interaktif. Lalu yang kedua ada prinsip transparansi. Nah, Siakang sudah memenuhi aspek ini karena mahasiswa ini dapat melihat nilai secara langsung, lalu tersedia jadwal kuliah dan pengumuman resmi, dan yang terakhir itu terdapat riwayat aktivitas yang bisa ditelusuri. Nah, hal ini memberikan kepastian informasi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Nah, selanjutnya ada prinsip kecocokan atau relevansi dengan kebutuhan pengguna. Nah, Siakangin sudah cukup sesuai karena mengakomodasi berbagai pengguna, yaitu seperti mahasiswa, dosen, dan admin. Lalu mendukung aktivitas akademik utama seperti KRS dan KHS. Dan yang terakhir itu mempermudah dosen dalam menginput nilai. Namun, kedepannya ini perlu pengembangan fitur yang lebih spesifik sesuai kebutuhan tiap penggunanya. Nah, sebagai penutup, Siakang Utisa sudah berada pada tahap transaksi dalam e-government yang berarti telah mampu menyediakan layanan akademik secara digital dan interaktif. Namun masih perlu ditingkatkan dalam integrasi di sistem, kualitas layanan, dan transparansi. Nah, langkah cepat yang bisa dilakukan dalam 90 hari
Antara lainnya itu adalah Audi UX, lalu penyediaan panduan pengguna, pengembangan dashboard transparansi, dan serta pelatihan digital bagi Sitifas Akademika. Nah, dengan pengembangan tersebut diharapkan Siakang ini dapat menjadi sistem e-government yang lebih optimal dan inklusif. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.